Shalom adik-adik. Sukacita, yes. Apa kabar adik-adik? Pasti hari ini kita semua bersukacita. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah, siapkan dirimu untuk apa Kak Imo? Kita masuk dalam sekolah minggu hari ini dengan penuh sukacita. Untuk itu adik-adik di rumah, semuanya berdiri. Dan kita sama-sama memuji nama Tuhan dan menyanyikan lagu dengan Dia panggil nama saya. Dengan semangat. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Apa Dade? Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya, ya. Lebih semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya, ya, ya. Setinggi-tingginya langit, lebih semangat ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit apa? Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lebih semangat ya. I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, apa? Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my. Kurang semangat ya, lebih semangat lagi. Siap? Ya. I love you Jesus, apa? Deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Baik adik-adik, ya
Masih ada sukacita di hatimu hari ini? Luar biasa. Wow, luar good, nice. Untuk itu adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita mau berdoa. Ya, kita menyanyikan lagu Bapa Kami yang ada di surga. Lipatlah tangan, duduk yang manis dan yang rapi. Jangan lihat di kanan, tapi fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Lipatlah tangan, tutuplah mata, dan Kak Imo akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah lewat Putramu Yesus Kristus Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah ini. Kiranya Tuhan pimpin, lindungi, sertai kami Tuhan dalam setiap apa yang kami perbuat. Biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu, kini kekal selama-lamanya Tuhan. Amin. Ya, adik-adik tadi kan kita sudah berdoa ya Kak Imo. Ya, sekarang apa lagi adik-adik? Kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, siapkan dulu Alkitabnya, buku mingguannya, bolpoin. Dan jangan lupa adik-adik yang di rumah, ajak mama, bapak, kakak, adik untuk sama-sama kita mau dengar cerita firman Tuhan. Betul atau tidak Kak Imo? Betul pasti Kak Mando. Supaya apa adik-adik? Adik-adik di rumah, orang tua juga bisa apa? Mendapat berkat yang melimpah daripada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menolong dan memberkati kita. Tugas kita hari ini adalah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu apa Kak Imo? Ku ingin dengar cerita. Wah, luar biasa. Good Kak Imo. Tenangkan hatimu dan kita siap menyanyi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah.
itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita-Mu hari ini. Tuntun dan sertai kami Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Wow, luar biasa. Good, nice hari ini. Adik-adik ada di rumah? Apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini, wow, luar biasa. Kakak akan menceritakan tentang salah satu orang yang dia hidupnya itu setia dengan Tuhan Yesus. Kehidupannya dia gunakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan dia juga setia pada perkara-perkara kecil adik-adik. Ya, hari ini kita mau belajar tentang siapakah dia? Adik-adik mau tahu siapakah dia? Mau tahu? Kalau seperti itu adik-adik mau tahu cerita hari ini, duduk yang manis. Jangan lihat kiri, lihat kanan. Tetapi fokus pada cerita hari ini. Hari ini Kak Mando mau cerita tentang salah satu orang. Dia itu sebagai pejabat tinggi negara. Dia luar biasa adik-adik. Kehidupannya dia pakai untuk apa adik-adik? Setiap hari membaca firman Tuhan. Kehidupannya dia pakai untuk berdoa. Karena dia tahu, dia kenal siapa adik-adik? Dia kenal Tuhan Yesus. Dia kenal Tuhan Yesus. Karena apa? Dia mau kehidupannya itu berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik pernah dengar nama ini atau tidak? Daniel. Daniel. Wow, Daniel. Pasti adik-adik sudah mendengarkan nama ini. Tapi hari ini Daniel menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dia mengalami pertolongan Tuhan ketika dia berada di dalam gua singa. Hah? Gua singa. Adik-adik dengar. Adik-adik coba bayangkan. Gua singa, di dalam gua itu ada singa. Tapi apa? Dia diselamatkan adik-adik. Wow, luar biasa Tuhan kita. Ya, Daniel, dia itu adalah seorang yang sangat setia dengan Tuhan. Walaupun dia sebagai seorang pejabat tinggi, tetapi apa adik-adik? Kehidupannya itu dia terus memuliakan nama Tuhan. Dia terus memuji nama Tuhan. Dan dia terus berdoa. Suatu ketika Daniel itu tidak disukai oleh orang-orang di situ. Oleh pejabat-pejabat tinggi yang ada di situ. Sehingga mereka berencana sebuah hal yang jahat untuk Daniel. Mereka memikirkan hal-hal yang tidak baik untuk Daniel. Dan rencana itu mereka beritahu kepada siapa? Raja Darius. Hah? Adik-adik bayangkan saja. Orang yang setia, ternyata ada juga orang yang tidak suka dengan dirinya. Dan mereka menggunakan cara itu supaya apa? Daniel itu dibuang ke dalam gua singa. Gua singa. Raja Darius mendengarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Tapi Raja Darius percaya pasti Daniel itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa adik-adik?
Dan Raja Darius yakin Tuhan sanggup menolong Daniel. Adik-adik, coba adik-adik pikirkan. Di dalam keadaan seperti itu, Daniel tetap dia tidak takut. Dia tidak takut, dia percaya Tuhan menolongnya. Ada 4 poin yang kita belajar dari sosok Daniel. Poin pertama adalah Daniel itu orang yang dapat dipercaya. Dipercaya seperti apa adik-adik? Daniel, dia mampu melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Dan dia setia pada perkara-perkara yang kecil. Contohnya apa adik-adik? Membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kehidupannya dia isi dengan hal-hal yang positif. Kehidupan adik-adik juga, adik-adik harus isi dengan hal-hal yang positif. Seperti apa adik-adik? Setia membantu orang tua di rumah. Belajar firman Tuhan, berdoa, setia mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru di rumah. Karena apa adik-adik? Kehidupanmu itu harus dipercaya. Dan kehidupanmu itu harus menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua adalah kita belajar dari Daniel itu adalah setia. Daniel itu setia. Setia kepada Tuhan. Walaupun dia tidak disukai oleh orang lain. Tapi dia tetap setia. Karena dia percaya Tuhan mampu menolongnya. Jadi ada yang di rumah, jangan malas-malas, harus setia. Orang tua suruh apa, kita harus dengan sukacita. Mama, aku datang, aku siap untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui apa? Sapu di rumah, pel di rumah, cuci piring, ya, mendengarkan apa yang orang tua bicarakan dengan baik. Sehingga apa adik-adik? Itu setia dalam hal-hal kecil. Dan yang ketiga adik-adik harus apa? Mengenal dan mengasihi Allah. Mengenal dan mengasihi Allah seperti apa dari sosok Daniel? Daniel tidak melakukan dosa. Jadi adik-adik hindari yang namanya dosa. Jangan suka marah-marah. Jangan suka memaki. Jangan suka bakalahi. Karena itu apa adik-adik? Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan. Dan yang keempat adik-adik. Kita belajar dari Daniel apa? Kehidupan Daniel itu penuh dengan kasih Allah. Kasih Allah itu terus nyata dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu terus hadir dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Terkadang kita berpikir kita sendiri. Jangan adik-adik. Kita tidak pernah sendiri. Allah selalu hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap saat. Setiap menit. Dan setiap detik. Terkadang kita menangis. Terkadang kita kecewa. Tapi adik-adik tidak usah khawatir. Tuhan selalu penuh dengan kasih menolong kita. Jadi adik-adik yang di rumah. Kita harus berani tampil beda. Keadaan kita tidak bersahabat dengan kita. Tapi ingat Tuhan kita. Dia bersahabat dengan kita. Dia merangkul kita. Dia memeluk kita. Dan dia menolong kita. Ingat adik-adik, Daniel dalam gua singa, dia tidak pernah disakiti oleh singa-singa yang ada. Karena apa? Karena dia percaya Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu luar biasa. Dan Tuhan kita itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Daniel. Sudah ditemukan adik-adik Daniel pasal 6 ayat 14 hingga ayat yang ke-24. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Ya adik-adik, tadi sudah dengar cerita kan Kak Imo? Sudah dong. Wow, itu. Jadi adik-adik dengar. Daniel saja ditolong sama Tuhan, apalagi kita anak-anaknya. Iya, Kamando. Iya, kita juga pasti ditolong sama Tuhan kita. Yang penting adik-adik setia dan apa? Berani tampil beda. Untuk itu adik-adik, kalau kita mau berani tampil beda, kita harus apa?
berdoa, berjanji, ya, baca betul. firman Tuhan. Ya, betul sekali. Jadi adik-adik di rumah semuanya berdiri, semangat, 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 semangat. Kita mau menyanyi Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Apa? Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Apa? Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Lebih semangat adik-adik yang di rumah, berjanji sama Tuhan harus semangat ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Apa? Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, Lebih semangat. Apa? tetap setia pantang mundur. Ya, harus tetap setia. Baik adik-adik, duduk yang manis. Kita mau menghadap Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah. Bahwa kita percaya janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari dan tidak akan pernah terlambat bersinar dalam kehidupanmu. Menyanyi ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Adik-adik yang di rumah, kita percaya terkadang kita tidak pernah mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan itu selalu hadir di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita bersedih, Tuhan, kenapa masalah itu datang kepadaku Tuhan? Tuhan, kenapa harus aku Tuhan? Ingat adik-adik,
Adik harus tetap setia dengan Tuhan. Walaupun masalah itu datang. Walaupun kalian menangis hari ini. Tapi ingat janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari. Dan tidak akan pernah terlambat bersinar dalam kehidupan kita. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh sekali lagi ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita tenang, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada kami. Tuhan mencintai kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Bapak dan Mama kami serta kakak-kakak kami Tuhan. Tuhan senantiasa menolong mereka, memberkati mereka Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mereka mendapat berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus setiap hari ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau datang ke hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan, tolong kami Tuhan, peluk kami Tuhan, berkati pendidikan kami Tuhan. Kami mau Tuhan setia melalui pendidikan kami. Kami mau menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Tuhan tolong berikan kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga melalui hikmat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, kami mampu menyenangkan hati Tuhan, dan kami terus keluar sebagai pemenang ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang mengalami duka cita. Tuhan, kami percaya kami punya Yesus yang luar biasa. Kami punya Yesus
yang sanggup menolong mereka. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang berduka, Tuhan ubah duka cita mereka menjadi sukacita. Kami percaya Tuhan, Allah senantiasa menolong memberkati mereka. Memberkati pelayanan kami Tuhan. Dan biarkanlah pelayanan kami ini Tuhan terus menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan biarkanlah Tuhan Yesus kami terus menjemput janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa setiap hari gunakan masker. Ya, ini maskernya. Bisa juga masker yang lain. Harus setiap hari adik-adik menggunakan masker. Dan jangan lupa apa? Mencuci tangan. Tangan itu setiap hari harus bersih. Dan jangan lupa apa? Jaga jarak. Ya adik-adik. Ya, Parsilo, senyum, sehat, semangat, ceria. Untuk itu kita sama-sama berdiri dan kita menyanyikan lagu Usai Sekolah Minggu. Dan jangan lupa minggu depan kita tetap apa? Sekolah Minggu. Semangat! Usai sekolah minggu, hari Minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Usai sekolah minggu, hari Minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. 1, 2, 3, Shalom.